Kan yang Abdullah bin Mubarak tahu kan kudanya malas nih. Ya. Pas dilihat di medan perang, ternyata kudanya ini yang dipakai sama muridnya ini itu melakukan tugasnya dengan baik. Maksudnya pas lagi ngejar musuh mah kenceng ya kan, dapet. Disuruh lari gitu ya. Kata si muridnya Abdullah bin Mubarak, awalnya emang begitu. Tapi pas saya beli itu kuda, wahai guru, maka aku ngomong, saya sekarang menjadi orang benar. Dulu saya kagak sholat, sekarang saya sholat. Dulu saya kagak ngaji, sekarang saya ngaji. Maka sekarang kamu juga dong tinggalin. Maafkan perkara fika yang ada padamu, minal uyubi berupa kekurangan-kekurangan atau berupa cacat-cacat kamu. Kalau kalian lihat sampul depannya tuh, nah ini nama kitabnya, Al-Mawaizul Usfuriyah. Mawaizu itu diambil dari kata waizo, artinya nasihat. Nasihat. Usfuriyah itu artinya burung pipit. Burung yang kecil tuh, tahu nggak burung pipit? Yang kayak burung gereja. Cuman kalau burung gereja kan burik. Nah ini burung pipit yang kecil-kecil tuh. Kenapa diberikan nama Mawaizul Usfuriyah? Kalau diartiin kan nasihatnya burung pipit. Nah yang mengarang kitab ini yaitu Al-Hadratus Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Masyhur bi Usfuri. Namanya Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri. Kenapa menamakan kitabnya Mawaizul Usfuriyah atau dikenal dengan Usfuriyah? Karena di hadis yang pertama, kalau kalian masih ingat, waktu pas pertama belajar, itu ada cerita Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dia mendapatkan keistimewaan waktu di alam kuburnya. Jadi dalam satu hadis Nabi disebutkan pada hadis yang pertama ya. Nah yang pertama dulu, man yarhamu, man adapun siapa orang, yarhamu yang dia menyayangi, man fil ardi, orang-orang atau makhluk di bumi, maka yarhamuhullahu, Allah akan menyayanginya, dan juga waman fis sama, dan makhluk Allah lainnya yang ada di langit. Itu hadis Nabi yang mengatakan siapa orang yang menyayangi makhluk Allah di muka bumi, maka Allah akan menyayanginya. Begitu pula dengan makhluk-makhluk yang ada di atas langit, maksudnya malaikat. Nah, ada satu ketika setelah Sayyidina Umar meninggal, itu sahabatnya dimimpiin sama Sayyidina Umar. Jadi datang. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu orang meninggal itu biasa. Ya. Barangkali nanti kalian ketemu sama kakek nenek yang udah meninggal, gitu ya. Bisa jadi dalam mimpi kita. Ini yang mimpiin Sayyidina Umar bukan cuma satu orang, banyak. Sahabat-sahabat lain juga mimpiin beliau pas sudah meninggal ini ya. Sayyidina Umar udah meninggal ini. Nah, di dalam mimpinya tersebut, Sayyidina Umar itu lagi duduk di singgasana raja gitu ya. Terus banyak makanan, minuman. Terus ada
pelayan-pelayannya. Pokoknya indah lah tempatnya. Nah itu sahabat-sahabat yang bermimpi ketemu Sayyidina Umar, beliau ini nanya sama Sayyidina Umar, "Wahai Sayyidina Umar, di alam kubur kok bisa dapat keistimewaan seperti ini? Kok kamu bisa dapat kemuliaan seperti ini? Apakah karena kamu itu sebagai khalifah?" Khalifah itu kalau sekarang presiden, Amirul Mukminin. Enggak, kata Sayyidina Umar. Apakah karena kamu selama menjabat itu menjadi pemimpin yang adil? Kata Sayyidina Umar, enggak. Terus ditanya sama sahabat-sahabatnya itu, terus apa yang bisa membuat kamu mendapatkan keistimewaan seperti ini? Nah, Sayyidina Umar cerita, waktu suatu ketika saya pernah melihat anak kecil lagi mainin burung pipit. Tahu kan itu ya, burung pipit ya? Burung pipitnya diikat kakinya, terus diterbangin ke sono ke sini. Kalian kan suka lihat tuh kalau ada tukang burung tuh jual ya kan, dimasukin ke itu, terus kakinya diikat pakai tarapia, kayak zaman Marsha di masih kecil Maret. Marsha kan belum ada burung kecil gitu kan. Karena si Sayyidina Umar kasihan melihat burung tuh dilempar-lemparin begitu, kasihan lemes ya kan. Akhirnya sama Sayyidina Umar dibayarin. Wahai anak kecil, ini burungnya saya bayarin. Akhirnya dibayarin sama Sayyidina Umar. Terus tali rapiannya yang ngikatin kaki si burung tadi dilepas, dibuka. Lalu kemudian si burung diterbangin. Nah, kata Sayyidina Umar, itulah yang membuat saya diselamatkan dari siksa kubur. Itulah yang membuat saya mendapatkan nikmat seperti ini. Jadi jangan pernah menyepelekan kebaikan yang kecil. Jangan pernah menyepelekan kebaikan yang kelihatannya remeh. Coba kalau kita pikir ya, Sayyidina Umar cuma bukain kaki si burung tadi, ya, dibayarin tuh burung terus dilepas. Kan kayaknya sepele banget ya, remeh. Tapi justru itu yang membuat Allah ridho. Terus kemudian Sayyidina Umar diberikan kenikmatan di dalam kubur. Jadi jangan gampang ngeremehin perkara yang kelihatannya remeh. Bisa jadi bagi Allah itu besar pahalanya. Begitu pula sebaliknya, jangan ngeremehin dosa yang kecil. Dan kalau numpuk-numpuk jadi gede. Kalian buang sampah nih, ya. Yang remeh deh, plastik permen, bungkus permen, buang sampah sembarangan. Kan remeh ya? Bisa gak jadi dosa gede? Bisa jadi. Bungkus permen dilempar, dibuang ke jalanan. Kelihatannya remeh, dosa kecil. Dan sekarang ada bapak-bapak, ada aki-aki mau ke musola, injek itu bungkus permen kepleset, gubrak, ya kan? Mana aki-aki, ya kan? Akhirnya kagak jadi ke musola, pinggangnya sakit, encok, gara-gara jatuh. Kenapa jatuh? Gara-gara kita ngelemparin bungkus permen tuh. Itu bikin dosa jadi gede loh. Kelihatannya emang bungkus permen doang, tapi berakibat kepada si orang tua yang jadi kagak berangkat ke masjid ke musola gara-gara si orang itu kepleset. Siapa yang buang? Kita. Kelihatannya sepele tapi bisa jadi dosa gede. Sama tuh ya, sama kayak Sayyidina Umar. Nah, bisa jadi pahala yang menurut kita kecil justru bagi Allah besar. Nah, jadi itu kisah tadi, hadis tadi diceritain di hadis yang pertama. Makanya kitabnya dinamain Mawaizul Usfuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Al-hadisu al-hadi wal isruna. Al-hadisu adapun hadis, al-hadi wal isruna yang ke-21. Ani Bani Abbasin dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, Abbasnya pamannya Nabi, Abdullah itu sepupunya Nabi. Di antara paman Nabi yang juga masuk Islam yaitu Sayyidina Abbas ya. Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah itu
paman Nabi yang masuk Islam. Tapi ada juga paman Nabi yang kagak mau masuk Islam. Siapa? Paman Nabi yang gak mau masuk Islam siapa? Abu Bosok, Abu Thalib, sama Abu Lahab. Abu Lahab itu masih pamannya Nabi, ya. Annahu sesungguhnya beliau, ya, sahabat Abdullah bin Abbas, qala berkata beliau, qala bersabda Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adapun siapa orang ada khola yang memasukkan ala qalbi akhihi pada qalbi saudaranya, pada hati saudaranya al muslimi yang muslim, ngebikin hati saudaranya yang muslim, ngebikin apa? Farhan, akan kebahagiaan, wasururan dan kesenangan, dibikin dia bahagia, dibikin dia senang. Kita punya teman, punya sahabat, kok nyenengin, kok ngebahagiain. Sahabat loh, bukan pacar loh. Sahabat loh, bukan pacar loh. Pacar loh, pacar. Dari dunia, di alam dunia. Kok di alam dunia teman kita, sahabat kita, kita senengin, kita bahagiain, kita gembirain. Kholaqo, maka menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Min dalika, dari hal tersebut, dari rasa kebahagiaan dan kesenangan yang dirasakan oleh orang muslim, yang kita bikin senang dia, yang kita bikin dia gembira, yang kita bikin dia bahagia. Maka perasaan itu dibikin sama Allah, malakan akan satu malaikat tuh, dibentukin dengan bentuk satu malaikat. Ya, kalian nyenengin hati orang tua, nyenengin hati saudara. Nah, terus rasa senang tadi yang kita bikin untuk orang tua jadi senang. Adik kita kalau yang punya kakak jadi senang. Maka rasa senang mereka dibentukin sama Allah nanti jadi malaikat. Apa itu malaikat? Yadfa'u, yang melindungi, anhu padanya. Si malaikat tadi melindungi orang tersebut dari apa? Al-afati, dari musibah, dilindungi dari bencana. Fa'idha kana, maka ketika terjadi apa? Yaumul kiamati, hari kiamat. Nanti saat terjadinya hari kiamat, ja'a, maka datang malaikat tadi, malaikat yang dibentukin sama Allah dari perasaan bahagia dan senangnya seorang muslim, ma'ahu, bersamanya. Didatengin tuh malaikat di hadapan si orang yang bikin senang saudaranya itu, yang bikin bahagia temennya itu. Dibentukin apa? Qorinan, sebagai teman. Dibentukin menjadi seorang teman. Fa'idha maro, maka tatkala lewat, bihi, dengannya, dengan si orang tadi. Jadi ketika nanti di hari kiamat kok ada haulun, kesulitan, wah lagi diuji kan. Nanti kan di kiamat kan macam-macam, kalian dihisab. Ya, kita dihisab, tau gak hisab?
dihitung, bukan dihisap, bukan gitu, dihitung, amal perbuatan ditimbang, Dimas, Faiz, Marsa, ya kan, sholat bercanda, dihisap itu, dihitung. Nah, kalau ada kesulitan, ada ujian, apalagi kita naik ke jembatan Sirotol Mustaqim, itu serah lah namanya Sirotol Mustaqim ke Sirotol Ladzina An'amta 'alaihim ke apa ke. Itu jembatan itu disebutin oleh ulama seperti rambut yang dibelah jadi 7, bayangin. Rambut dibelah jadi 7. Rambut kan ditipis tuh. Ini dibelah jadi 7 coba. Rambut tadi 1 udah tipis, dibelah jadi 7. Terus kita naik di atas itu. Kalian naik tuh di atas itu. Kalau selamat berarti nyampe ke surga. Kalau jatuh berarti nyemplung ke neraka. Nanti kita diuji begitu. Jadi banyak ujian di hari kiamat. Nah, pas lagi diuji itu, maka datanglah malaikat, yang mana malaikat ini adalah rupa atau bentuk yang dibentukin sama Allah atas rasa senang yang dulu pernah kita lakuin kepada orang lain yang sesama muslim. Aulun kesulitan, yakza'u yang mengagetkannya. Allah maka berkata si malaikat ngomong kepada orang yang bikin temannya, saudaranya senang, bahagia. La takhof, jangan takut, jangan khawatir. Fayaqulu maka berkatalah si orangnya, si orang tadi, kita nih. Kita nanya, man anta? Man siapakah? Anta kamu. Man anta? Kamu siapa ini? Fayaqulu maka berkatalah dia, si malaikat tadi. Malaikat tadi ngomong, ana adapun saya itu al-farahu, rasa bahagia, wasururu, dan rasa senang, alladzi adkhaltahu, yang mana kamu memasukkannya. Maksudnya membuat rasa senang tadi, rasa bahagia tadi, ala akhika, pada saudaramu, al-muslimi, yang muslim, dari dunia, di alam dunia. Tuh, ini teman ya, bukan pacar ya. Kok kita punya teman, kita nyenangin dia. Kalian punya teman kok bisa ngebahagiain. Nah, nanti rasa bahagia yang dialami teman kita, rasa senang yang dialami teman kita bakal dibentukin jadi malaikat yang nanti akan nemenin kita. Nemenin kita kapan? Nanti di hari kiamat. Jadi pas kita di hari kiamat, kalau kita dihisab, diuji, atau tadi itu naik jembatan Sirat ya, maka si malaikat datang kepada kita. Terus dia ngomong, la takhof, jangan takut, jangan khawatir. Terus kita ngomong, man anta, siapa kamu? Kamu siapa? Saya nggak kenal. Oh, SKSD, ya kan? Sok kenal, sok dekat. Siapa kamu ini? Nah, dia bilang, saya itu adalah rasa senang, rasa gembira yang dulu kamu sampein, yang kamu buat, yang kamu masukin ke dalam saudara kamu itu. Maksudnya dulu kamu tuh pernah bikin senang orang, dulu tuh kamu pernah bikin bahagia orang. Maka saya dibentukin sama Allah seperti ini, seperti malaikat. Bayangin kalau kita nyenangin orang bukan cuma satu, coba. Itu kan cuma satu orang nih. Misalnya kayak Pak Ustadz nih nyenangin kalian, berapa orang nih, ya kan? 25 misalnya. Dan kita di akhirat ada 25 malaikat. Kalian nyenangin orang tua, bapak sama ibu, ayah sama mama. Itu udah 2 orang tuh, dijelas tuh. Belum tak kalau kalian nyenangin teman sekolah, teman ngaji, teman main. Total lagi tuh bisa 100, bisa 200, bisa 1000.
malaikat yang akan nemenin kita. Dia ngomong la takhof, jangan takut, jangan khawatir, slow. Ditemenin sama dia nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena di hari kiamat itu kita butuh teman. Kalian sekarang punya teman, di hari kiamat nggak ada. Siapa yang mau nemenin? Teman kita, bahkan bapak ibu kita, bahkan kalian boleh punya anak cucu kita itu nggak bakal nemenin kita. Semuanya nafsi, semuanya sendiri-sendiri. Kalian bawa amal sendiri, nanti dipertanggungjawabkan sendiri. Nggak ada sangkut paut sama orang. Oke? Ingat-ingat tuh, yang kita lakuin di dunia nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, sementara kita sendirian di sana, loh. Coba kalian sendirian di gunung, di hutan sendirian. Orang di dunia aja kita sendirian takut, ya. Apalagi nanti di akhirat. Nah, di akhirat itu Allah nugasin malaikat buat nemenin kita. Salah satunya diantaranya adalah malaikat yang dibuat oleh Allah, diwujudkan oleh Allah dari rasa senang yang kita buat kepada teman kita, saudara kita. Wa fi hadisin, dan dalam hadis akhara yang lain. Dalam hadis lainnya disebutkan anin nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakaro, mengatakan Nabi lafdon, dengan lafaz akhara yang lain. Dalam lafaz lainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idkhalus surur fi qalbi mu'min khairun min ibadati sittina sanah. Idkhalus sururi, adapun membuat senang atau membuat bahagia, fi qalbi mu'minin, dalam kolbunya orang yang beriman, dalam hatinya seorang mukmin. Kok kita nyenengin orang, nggak bikin dia gedeg? Oh, nggak gedeg. Oh ya, apa anak? Kesel. Iphone makanan mulu, gedeg Jogja itu. Udah. Oh, kita nyenengin hati orang tuh. Itu khairun, lebih baik, min ibadatin, dari ibadah sunnah, sittina sanatan, selama 60 tahun. Kita nyenengin orang itu sama kalian sholat sunnah 60 tahun, pahalanya masih gede nyenengin orang. Apa maksudnya? Kita sholat tarawih berapa ya? 20. Sholat tarawih 20, iya kan? Tambah witir 3, 23. Capek nggak? Pegel, ya kan? Itu 20, 23 aja kita pegel, capek. Coba kalian sholat 60 tahun, sholat sunnah 60 tahun, gak berhenti. Gempor tuh, ya kan? Nah, tapi kalaupun kalian lakuin itu, ada ibadah yang bisa mengalahkan ibadah itu. Apa tuh? Nyenengin orang. Jadi kita nyenengin orang itu bisa mengalahkan pahala ibadah sunnah selama 60 tahun. Ada orang sholat sunnah 60 tahun, bukan 20 rakaat, 60 tahun. Bayangin, dari kecil sampai tua, dari kecil sampai bongkok, 60 tahun sholat. Sama kita nyenengin orang. Danar nyenengin Jiko bisa gitu, Manda nyenengin Dea bisa gitu, Aifa nyenengin Nabila, nyenengin doang. Ini hadiah nih buat kamu nih. Itu nyenengin begitu doang. Itu ngalahin ibadahnya orang yang ibadah sunnah selama 60 tahun. Bayangin. Itu kalau nyenengin. Nah, kalau nyusahin, ya berarti kebalikannya. Berarti sama aja ngelakuin kejahatan seperti jahat sama orang selama 60 tahun. Makanya jangan nyusahin orang, jangan jahatin orang, dosanya gede. Nyenangin orang pahalanya gede, ngebahagiain orang pahalanya gede,
tapi nyusahin orang juga dosanya gede. Itu tadi contohnya, contohnya gampang. Kalian buang permen karet, dibuang di bawah, kan sepele ya, permen karet harus turun, kan sepele tuh. Ada nenek-nenek mau sholat, nginjak itu permen karet, sendalnya nempel tuh, permen karet nempel ke sendal, tuh nempel tuh, ya kan? Akhirnya nenek-nenek itu keselipet sama permen karet kita loh, jatuh tuh nenek-nenek. Oh tadi kakek-kakek ini nenek-nenek, ya kan? Jatuh. Harusnya di musola atau masjid bisa sholat, gara-gara permen karet yang kita buang sembarangan, akhirnya kena tuh nenek-nenek, nyusahin tuh nenek-nenek. Padahal sepele loh. Makanya hati-hati, ya. Ya termasuk kalian ngaji. Kalau Pak Ustadz nyenengin kalian ngaji, gitu kan? Nah, kalian juga bisa nyenengin Pak Ustadz pas lagi ngaji. Kalau nggak datang, Pak Ustadz susah loh, sedih loh. Masa kemana nggak ngaji, nggak ngasih kabar, ya kan? Lah itu sedih itu, emang nggak dikira agak. Jiko tumben nggak ngaji nih. Tapi sih Pak Ustadz tanya, mana mas Jiko kan? Tahu kalau nyamper atau bahasa gitu. Nah, ya kan? Tanya nggak bahasa kemarin? Kalau dana nggak masuk, pasti Pak tanya, mana dana? Mana? Tahu sakit mata kali, besok sakit kaki, sakit kepala. Ada pasti Pak tanya. Nah itu juga jangan nyusahin kayak gitu. Titip pesan masuk dengan teman, itu nggak masuk, bisa gitu kan? Masa nggak masuk? Nah, bilangin Ustaz, gue nggak masuk dulu. Ngapain? Biasa gue jogging, jogging, ya kan? Putri kita kan nggak masuk sama Hani, kan ngomong Hani, aku nggak masuk dulu, shopping, ya. Apa? Tapi kasih pesan, nah, supaya orang kagak jadi susah, kagak jadi mikirin. Jadi nyenengin orang itu dapat pahalanya gede, nyusahin orang juga dosanya gede. Ya, titik. Wa fi hikayatin, dan dalam suatu hikayat, anna Abdullah bin Mubarak. Kalian buang permen karet dibuang di bawah, kan sepele ya, permen karet harus turun, kan sepele tuh. Ada nenek-nenek mau sholat, nginjak itu permen karet, sendalnya nempel tuh, permen karet nempel ke sendal, tuh nempel tuh, ya kan? Akhirnya nenek-nenek itu keselipet sama permen karet kita loh, jatuh tuh nenek-nenek. Oh tadi kakek-kakek ini nenek-nenek, ya kan? Jatuh. Harusnya di musola atau masjid bisa sholat, gara-gara permen karet yang kita buang ke jalanan sembarangan, akhirnya kena tuh nenek-nenek, nyusahin tuh nenek-nenek. Padahal sepele loh. Makanya hati-hati, ya. Ya termasuk kalian ngaji. Kalau Pak Ustadz nyenengin kalian ngaji, gitu kan? Nah, kalian juga bisa nyenengin Pak Ustadz pas lagi ngaji. Kalau nggak datang, Pak Ustadz susah loh, sedih loh. Masa kemana nggak ngaji, nggak ngasih kabar, ya kan? Lah itu sedih itu, emang gak dikira agak. Jiko tumben gak ngaji nih. Tapi sih Pak Ustadz tanya, mana mas Jiko kan? Tahu kalau nyamper atau bahasa gitu. Nah, ya kan? Tanya nggak bahasa kemarin? Kalau dana nggak masuk, pasti Pak tanya, mana dana? Mana? Tahu sakit mata kali, besok sakit kaki, sakit kepala. Ada pasti Pak tanya. Nah itu juga jangan nyusahin kayak gitu. Ya kita titip pesan masuk dengan teman. Itu nggak masuk, bisa gitu kan? Masa nggak masuk? Nah, bilangin Ustaz, gue nggak masuk dulu. Ngapain? Biasa gue jogging, jogging, ya kan? Putri kita kan nggak masuk sama Hani, kan ngomong Hani, aku nggak masuk dulu, shopping, ya. Apa? Tapi kasih pesan, nah, supaya orang kagak jadi susah, kagak jadi mikirin. Jadi nyenengin orang itu dapat pahalanya gede, nyusahin orang juga dosanya gede. Ya, titik. Wa fi hikayatin, dan dalam suatu hikayat, anna Abdullah, sesungguhnya Abdullah ibn al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak, ini salah satu ulama ahli hadis yang berguru kepada lebih dari 4.000 ulama. Ya. Orangnya dermawan, khususnya kepada orang yang pergi haji.
Abdullah bin Mubarak ini tiap tahun pergi haji. Zaman dulu mah bisa ya, kalau sekarang nggak bisa. Zaman dulu, zaman para sahabat, para tabiin, nah itu masih bisa haji berulang kali. Nah di antara ulama zaman dulu yang hajinya tiap tahun ini Abdullah bin Mubarak, ahli hadis. Makanya beliau ini terkenal menjadi guru ulama-ulama yang lain. Jadi Abdullah bin Mubarak ini setiap tahunnya itu berangkat haji, dan duit yang dia kumpulkan selama 1 tahun itu dipakai buat nyenangin orang yang pergi haji. Jadi kalau ada orang pergi haji itu dikasih duit sama Abdullah bin Mubarak, dikasih makanan. Jadi saking dia senangnya menjamu orang yang pergi haji. Di beliau ini berburu kurang lebih 4.000 ulama. Coba kalian, guru kalian berapa? Masih bisa kehitung kan? Guru sekolah paling berapa? Guru SD misalnya 5 atau 6. Guru sekolah misalnya ada 50, paling 56, paling lama 100 lah. Sampai kalian SMA. Itu juga kalau kenal. Kadang-kadang kan nggak kenal sama guru sendiri. Itu guru sekolah banyak lah, guru haji. Menatu Pak Ustadz doang, ya kan? Ya mungkin di sekolah ada juga guru ngaji dan sebagainya. Tapi kan nggak banyak. Nah ini Abdullah bin Mubarak gurunya 4.000. Bayangin. Nah kalian ngaji gurunya 1 aja bolos. Guru ngaji 1 aja gak masuk, sampai 4.000, ya kan? Iya kan? Terus gimana? Guru ngaji harus banyak gak? Ya tergantung. Kalau kalian nanti udah pinter. Ini kan Abdullah bin Mubarak itu ulama ahli hadis ya. Kalau udah pinter gurunya banyak. Tapi kalau kita masih bodoh gak usah banyak-banyak, ntar bingung. Nah itu tadi, guru 1 aja kita jarang masuk, apalagi banyak. Nyusahin guru doang. Nah ini Abdullah bin Mubarak itu ro'a melihat farsan akan seekor kuda. Kuda, maksudnya kuda perang. Yuba'u yang dijual isuki di pasar. Suatu ketika beliau bersama muridnya melihat jalan-jalan gitu ya ke pasar, ada orang jual kuda. Kalau di kita pasarnya pasar biasa sih, paling jual ayam. Di pasar-pasar yang gede itu ada kuda, kambing. Kalau di kampung ada dijual. Dijual di arba'ina dengan harga 40. Apanya dirhamnya dijual seharga 40 dirham. Jadi murah banget. Kuda loh, kuda perang. 1 dirham itu kurang lebih 400.000. Berarti kalau 40 dirham berapa? 400.000 dikali 40 dirham, 16 juta. Kuda loh, kuda dijual harganya 16 juta. Padahal sapi, itu sapi loh paling murah tuh 20 juta loh. Padahal sapi, itu yang kecil, yang kurus, yang krempeng. Kalau yang gemuk bisa 25, itu bisa 30. Lah ini kuda dijual malah cuman 16 juta. Bayangin. Kuda itu kuda perang. Kuda kan gede banget. Kuda kan ada kecil juga. Kuda delman tuh kecil itu. Kalau kalian nonton film perang itu kuda itu gede. Nah, ini kuda dijual cuma seharga 40 dirham, 16 juta. Padahal sapi aja bisa 20 jutaan. Nah, kok lebih murah? Faqala, maka berkata dia, ya Abdullah bin Mubarak, ma itu apa? Al-khosohu yang menyebabkan murahnya. Apa yang menyebabkan si kuda ini kamu jual murah? Kok murah banget? 16 juta. Biasanya kuda tuh mehong. Bila maka dikatakan, maka orang yang menjual bilang, fihi di dalamnya, maksudnya pada kuda ini itu uyubun, ada beberapa aib. Aib itu cacat ya, kekurangan. Ini kuda ada kekurangannya soalnya. Olah maka berkata
bin Mubarak. Ma itu apa? Zalika hal tersebut. Apa kekurangan tersebut? Masa kuda perang gagah begini dibilang kurang sih? Olah maka berkata dia, si penjualnya ngomong. Ini yang pertama ya. Kekurangan si kuda itulah yaitu yang pertama, tidak bisa dia mengejar, tidak bisa membuntuti, tidak bisa memburu. Khalfal adui, di belakang musuh. Dan namanya kuda perang kan buat ngejar musuh. Lah ini kuda kagak bisa membuntuti musuh, nggak bisa ngejar musuh. Ada musuh dikejar malah dia capek, mos-mosan. Musuhnya jauh lah kudanya berhenti. PA nih kuda ini, kan? Wayakifu, dan dia berhenti. Ini kuda malah berhenti. Hatta yudrika, sehingga mendapati atau bisa mengejarnya siapa al-adu, musuh. Yang kedua, ini lebih parah lagi nih. Yang pertama jadi parah, ngejar musuh kagak bisa. Yang kedua, giliran dikejar malah diem, bukannya lari. Nah, itu kan PA berarti. Namanya kuda perang itu kalau ngejar harus kencang, push gitu kan, mau, gitu kan. Kalau dikejar harus kencang juga, jangan sampai kedapet. Terus yang ketiga, ini lebih parah lagi. Wayashalu, dan dia meringkik. Wayasihu, dan dia memekik, teriak. Ya bahasa kita mah. Imaudiin, pada tempat. Yahtaju, yang butuh. Fihi, di dalamnya. Ila sukuti, untuk diam atau untuk tenang. Yang ketiga, ini kuda justru kalau di tempat tenang, di tempat yang diem nih, misalnya kita lagi ngawasin musuh, kan pelan-pelan tuh. Jadi kalau kalian suka nonton film perang tuh, kan kudanya pelan-pelan ya, pelan-pelan supaya nggak ketahuan. Ini pas lagi pelan-pelan gitu di tempat yang kita butuh ketenangan, ini kuda malah meringkik, jadi ketahuan, ya kan? Nah maksudnya, jadi kuda itu gak bisa diajak kompromi. Disuruh ngejar, ketinggalan meret. Disuruh ngebut karena dikejar musuh, malah berhenti, kagak lari. Ya. Disuruh diam pas di tempat yang tenang, malah dia meringkik. Tuh. Makanya dijual murah, cuma 16 jeti. Qala, maka berkata Abdullah bin Mubarak, pas Imam Abdullah bin Mubarak tahu harganya 16 juta dengan kekurangan 3 tadi, maka beliau berkata, adapun ini, buaya adapun dia. Wah, harga kuda ini itu golin, mahal. Mehong. 16 juta mehong lah ini mah. Patar kau, maka beliau pun meninggalkannya. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak nggak jadi beli itu kuda. Wah, kemahalan 16 juta. Ngejar musuh kagak bisa, dikejar malah diem. Ya. Waktu tenang malah meringkik terus. Kemahalan 16 juta ini malah. Tadi dibilang murah, ternyata malah kemahalan. Akhirnya ditinggalin. Nah, ketika beliau telah meninggalkan si pedagang tadi, fashtarohu, lalu membelinya. Lalu kuda itu dibeli oleh siapa? Tilmidu Abdullah bin Mubarak, muridnya Abdullah bin Mubarak. Jadi muridnya Abdullah bin Mubarak ini dulu orang bejat, ya. Orang jahat lah itu ya. Terus dia tobat. Nah, tobat kemudian belajar kepada Abdullah bin Mubarak. Nah, pas ngikut Abdullah bin Mubarak, ketika nawar kuda sama Abdullah bin Mubarak kagak dibeli. Akhirnya si murid ini yang beli kuda tersebut. Falamma kana, maka tatkala terjadi, ketika terjadi
Apa yaumul harbi? Hari peperangan. Pas ada perang, maksudnya gitu ya. Barozan, maka menampakkan diri ada orang ini, maksudnya sih muridnya Abdullah bin Mubarak. Ketika lagi perang, tampillah dia, maksudnya gitu ya, bersama kuda yang dibelinya itu, yang kuda males tadi tuh. Jadi orang jangan males, harganya murah. Maksudnya ntar kalian kalau kerja kagak bisa diterima di kerjaan, males, ngaji males, sekolah males, ya kan? Ntar kalau udah kerja ditanya pengalaman apa yang kagak ada. Jadi diterima sama kerjaan, orang kerjaan gak mau nerima orang males. Wa amila dan bertugas siapa al-farosu si kuda. Maksudnya si kuda itu melakukan tugas perangnya amalan dengan pekerjaan hasanan yang baik. Maksudnya pas di perang itu justru dia kuda ini bagus. Faqala maka berkata siapa Abdullah, ya Abdullah bin Mubarak, litilmidihi kepada muridnya. Kan yang Abdullah bin Mubarak tahu kan kudanya malas nih. Ya. Pas dilihat di medan perang ternyata kudanya ini yang dipakai sama muridnya ini itu melakukan tugasnya dengan baik. Maksudnya pas lagi ngejar musuh, ngejar kenceng ya kan, dapet. Disuruh lari gitu ya. Jadi nggak seperti yang dibilangin sama orang yang waktu di pasar. Kan waktu dijual kan ini kuda katanya lelet kan, kudanya lemot ya kan, nggak bisa diatur. Lah ternyata pas dibeli sama muridnya Abdullah bin Mubarak justru sebaliknya. Justru ini kuda gampang banget diaturnya, larinya kenceng, ngebut, cepet, bagus. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak bilang pada muridnya, ajari beta uyu bahu. Ajari beta apakah merasakan kamu uyu bahu akan kekurangannya. Faqala maka berkata si murid, naam, iya guru. Huwa adapun dia, ya si kuda itu, kama sebagaimana cerita, karena yang ada fima padanya zakaru yang telah mereka katakan. Benar, awalnya emang begitu. Kudanya lemot, disuruh lari malah diam, disuruh ngejar malah berhenti, disuruh jangan berisik malah berisik. Walakin tetapinya lamastaroituhu tatkala aku membelinya, kultu berkata aku, tapi pas saya beli itu kuda, wahai guru, maka aku ngomong fi udunihi dalam kupingnya. Jadi kupingnya dipegang, terus diomongin sama si murid Abdullah bin Mubarak. Ngomong apa? Ayuhal farasu, wahai kuda, ini sesungguhnya aku, kata si muridnya Abdullah bin Mubarak, itu tarok tuh, meninggalkan aku, telah aku tinggalkan azanba akan dosa, waktu betul dan tobat aku, dan saya sudah bertobat, warojatu dan kembali aku, dan saya sudah kembali ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Saya sekarang menjadi orang benar. Dulu saya kagak sholat, sekarang saya sholat. Dulu saya kagak ngaji, sekarang saya ngaji. Sekarang saya udah benar. Patruk maka tinggalkanlah olehmu, antaya kamu, aidon juga. Maka sekarang kamu juga dong tinggalin, maafkan perkara
fika yang ada padamu, minal uyubi berupa kekurangan-kekurangan atau berupa cacat-cacat kamu. Sekarang gantian dong, orang saya aja udah tobat kok. Dulu kamu jelek, masa sekarang jelek juga? Dulu amat pemilik sebelumnya jelek, gitu ya. Masa udah saya beli masih jelek juga? Berarti tidak berubah, ya kan? Kalian SD masih doyan bercanda, SMP kok masih senang bercanda juga? Parah itu Mar. SMP masih ngelawan orang tua, SMA jangan ngelawan orang tua, udah tahu hukum. Gitu. Obat dong maksudnya gitu. Kalau dulu wajar lah. Nah, ini kuda bikin juga. Dulu kamu males, kamu ngejar lelet. Masa sekarang udah saya beli masih lelet juga sih? Tuh. Nah, ini kuda diomongin kayak gitu. Faharoka maka dia menggerak-gerakkan roksahu akan kepalanya. Tuh. Salah sama rotin sebanyak 3 kali. Terus kuda itu kemudian gerakin kepalanya, jadi seakan-akan mengangguk gitu ya, mengangguk. Wa ajaba dan membalas. Ya si kuda tadi, ya membalas kepada si orang yang membeli tadi, muridnya Imam Abdullah bin Mubarak. Farhan karena bahagia, bi antaroktu dengan meninggalkannya aku, adzan akan dosa. Nah, ini kan muridnya masih cerita ya sama gurunya Abdullah bin Mubarak. Akhirnya dia membalas karena dia senang melihat saya udah tobat guru. Melihat saya udah insaf, udah meninggalkan maksiat. Akhirnya ini kuda ikut senang. Kata si muridnya Abdullah bin Mubarak kepada beliau, fa'alimtu maka taulah aku. Maka saya akhirnya mengetahui anal uyuba sesungguhnya kekurangan atau cacat. Sesungguhnya kekurangan si kuda ini itu min sohibil farosi dari pemilik kudanya, la minal farosi bukan dari kuda itu sendiri. Oh ternyata kekurangannya itu dari si pemilik kuda, bukan dari kudanya sendiri. Li'anna farosal kufari, karena sesungguhnya kudanya orang-orang kafir itu yal'anu melaknat atau membenci sahibahu akan pemiliknya. Karena kuda-kuda orang kafir sendiri sebetulnya dia juga benci sama pemiliknya, sama si orang kafir yang memiliki kuda itu. Hatta yunzila sehingga menurunkan dia anzohrihi dari punggungnya. Akhirnya si orang kafir itu kadang-kadang juga sama si kuda dilemparin dari punggungnya gitu. Jadi berontak gitu ya, kudanya berontak gitu, supaya si orang kafir itu nggak menaiki si kuda itu. Jadi jangan dikira hewan itu nggak bereaksi gitu gampangnya ya. Jangan dikira hewan itu nggak merespon atas apa yang kita lakukan. Kalau kita baik, maka hewan yang ada di sekitar kita pun akan baik. Tapi kalau kita jahat, hewan yang ada di sekitar kita juga akan ikut jahat. Wazolimu dan adapun orang yang zolim itu kadzalika seperti demikian. Sama orang zolim juga kayak gitu. Orang zolim juga dibenci sama hewan-hewan. Ya hewan kan makhluk Allah juga, sebelah dia. Kalau ada orang yang zolim. Di qaulihi ta'ala karena firman-Nya Allah Ta'ala, ala laknatullahi ala zalimin. Ini surah Hud ayat 18. Ala ketahuilah
Allahi, adapun laknatnya Allah. Laknatnya Allah itu ala zolimina, kepada orang-orang yang zolim. Jadi kuda bisa juga merasakan bahagia karena pemiliknya sudah kembali menjadi orang soleh gitu. Hewan lain termasuk selain kuda pun sama ya. Kalau melihat kita soleh maka dia juga akan senang. Fa'idza la'anahu, maka ketika melaknatinya siapa maulahu, tuannya, maksudnya seorang hamba kok dilaknat sama tuannya. Dalam hal ini manusia, nauzubillah, kok dilaknat sama Allah, yal'anuhu, maka melaknatnya pula, maka akan melaknat pula si hamba tadi. Siapa yang melaknat? Kullu syai'in, setiap sesuatu, maksudnya setiap makhluk Allah. Maka makhluk Allah juga kagak seneng, lawong Allahnya aja kagak seneng. Allah yang nyiptain kita kagak senang, maka makhluk Allah juga kagak senang sama kita, nauzubillah. Akadzalika, maka seperti halnya demikian, yal'anu, melaknat, apa alfarsu, si kuda melaknat, sohibahu, akan pemiliknya. Idza kana, ketika adanya dia, si pemiliknya, si pemilik kuda itu kafiron, orang yang kafir, au zaliman, atau orang yang zalim, au munafikon, atau orang munafik, au mutakabiron, atau orang yang sombong. Hatta yunzilu, sehingga melemparkannya, anzohrihi, dari punggungnya. Karena yang menaiki si kuda tadi orang kafir, orang zolim, orang munafik, orang sombong, maka si kuda itu melemparkan, ya, meringkik dengan berdiri, wah, ngamuk, berontak. Fa'ulima, maka diketahuilah, anadabata, sesungguhnya hewan peliharaan itu tafrohu, bisa senang. Maka kita mengetahui bahwa hewan peliharaan itu bisa senang juga. Yang punya kucing, punya kambing, punya sapi, fanutiu, maka akan patuh dia akan patuh li sohibiha, pada pemiliknya. Tuh. Kalian punya kucing dikasih makan, dirawat, kalian baik sama kucing, ya maka dia juga akan nurut. Bisa badidalikal farohi, dengan sebab kesenangannya tersebut. Akadzalika, maka seperti demikian pula, ya bahagia tadi, yakunu, adanya dia rasa senang, rasa bahagia tersebut, itu suratan, menjelma atau menjadi jelmaan, dibentuk sama Allah. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, taji'un, akan datang dia, datang tuh si jelmaan tadi, rasa senang, rasa bahagia tadi, wa ta'khudu, dan mengawal, sohibahu, akan pemiliknya. Orang yang nyenengin, orang yang ngebahagiain, dikawal tuh sama malaikat atas bentuk rasa bahagianya dia itu. Watakuduhu, lalu menuntunnya. Lalu kemudian si malaikat akan menuntun dia kemana? Ilal jannati, ke surga.